Bab 1005. Selama Rong Hesu bisa datang ke ibu kota, Lin Yu memiliki keyakinan besar bahwa dia akan tinggal di ibu kota selamanya. Terutama setelah ditahan oleh Departemen Pesawat Militer selama lebih dari 2 bulan, kepercayaan diri Lin Yu semakin kuat. Meskipun dia hanya menghafal teknik misterius ini ketika dia mundur di pesawat militer, dia mampu memainkan peran besar dalam latihan. Pertempuran sebelumnya melawan Viper dan penyelamatan Jiang Yan kali ini mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka pelajari dalam 2 bulan ini. Oleh karena itu, kali ini dia setara dengan menggunakan hadiah Rong Hesu untuk membunuh Rong Hesu sendiri. Keesokan harinya, Lin Yu memanggil Li Zhensheng, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Sheng, Qiu Men dan Zhu Laozi ke Menara Cuisfeng. Ini setelah ratusan hari dan malam, mereka kembali duduk di meja makan, masih di tempat yang sama, di ruang pribadi yang sama, dan bahkan tempat duduk mereka sama persis dengan saat mereka datang terakhir kali. Hanya saja ada 3 kursi kosong yang bersebelahan, persisnya tempat duduk Bos Qi, Bos Sun, dan Bos Zhang. Zhu Laozi mengelus kursi di sampingnya dengan tangan dan melihat ketiga kursi kosong. Situasi kakak laki-laki kedua dan ketiga minum dan makan daging dengan mangkuk besar muncul di depannya, dan matanya tidak sadar berlinang air mata. Tanpa diduga, hanya dalam 100 hari dan malam, ini adalah masalah hidup dan mati. Ayo, mari kita tawarkan minuman untuk saudara Qi, saudara Sun dan saudara Zhang. Ekspresi Lin Yu juga menjadi sangat bermartabat, jejak kesedihan melintas di matanya. Dia menuangkan segelas penuh anggur, dan kemudian mengangkatnya dan berteriak pada kerumunan, meskipun mereka pergi, semangat mereka akan selalu bersama kita. Karena pengorbanan merekalah yang memberi kami kesempatan untuk membunuh pencuri tua Rong Hesu. Ayo, bagi mereka bertiga, mereka akan selalu menjadi saudara kita yang baik. Li Zhensheng segera berdiri dengan anggur, dan berkata dengan berani. Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Sheng dan Qiu Men juga berdiri bersama, meminum anggur di mulut mereka. Zhu Laozi memegang gelas wine di satu tangan dan minum dengan kepala menghadap ke atas, sementara memegang gelas lainnya di tangan lainnya, dia menebarkannya di depan 3 kursi. Kali ini, Tuan Zhu sangat mabuk bahkan jika dia terbaring di atas meja, mulutnya masih bergumam, kakak laki-laki, saudara kedua, saudara ketiga, mengapa kau meninggalkanku? Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka melihat adegan ini, namun, orang tidak dapat hidup kembali setelah kematian, dan mereka memiliki beberapa kerinduan dan penyesalan. Mereka ditakdirkan untuk menghabiskan seumur hidup untuk berduka, sampai mereka mati. Dalam beberapa hari berikutnya, saat berdiskusi dengan Bu Cheng dan yang lainnya bagaimana cara membunuh Rong Hesu, Lin Yu terus berlatih teknik misterius yang dia pelajari dari pesawat militer, bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah dia benar-benar mempelajari 1 set metode Gong Yuki menengah, dia tidak sabar untuk menelepon Hu Qingfeng. Hei, saudara Ho. Setelah panggilan terhubung, suara Hu Qingfeng datang. Kakak Hu, bagaimana kabarmu? Lin Yu berkata dengan gembira, jika tidak ada yang bisa dilakukan baru-baru ini, datanglah ke Beijing untuk bermain, dan kali ini saya akan menunjukkan banyak kesenangan. Apa yang dia katakan adalah pertandingan besar untuk menyingkirkan rubah tua Rong Hesu, dan dengan karakter Hu Qingfeng yang sulit diatur, dia akan sangat senang mengetahui hal ini, dan bahkan datang tanpa diundang. Dan sekarang setelah kematian Bos Qi, Lao Er dan Zhang Laosan, ada kekurangan orang di sekitarnya, dan dia membutuhkan Hu Qingfeng untuk memimpin seseorang untuk membantunya, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membunuh Rong Hesu. Saudaraku He, aku mendengar Old Forzu mengatakan bahwa kamu berencana untuk membunuh Rong Hesu, kan? Aku khawatir aku tidak dapat membantumu kali ini. Hu Qingfeng di ujung telepon berkata dengan suara rendah, dan saat berbicara, dia batuk beberapa kali dengan suara rendah.
Lin Yu hanya mendengar bahwa nada bicara Hu Qingfeng tidak lagi bebas dan tidak terkendali, dan dia terlihat sedikit lemah dan lemah. Kulitnya berubah dalam sekejap, dan dia bertanya dengan prihatin, "Saudara Hu, ada apa denganmu?" "Hei, aku menyalahkan diriku sendiri, tubuhku karena tidak mengikuti. Sekarang aku di rumah sakit." Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Sepertinya ada yang salah dengan paru-paru, batuk-batuk-batuk. Sebelum dia selesai berbicara, Hu Qingfeng batuk dengan penuh semangat lagi. "Masalah dengan paru-paru." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan cemas, "Ada apa, Saudara Hu? Apakah Anda ingin saya membantu Anda melihat?" "Tidak, saudaraku, jaraknya terlalu jauh." Hu Qingfeng menolak. "Lagi pula, ini penyakit kronis. Untuk sementara tidak akan membaik. Jika serius, tidak serius. Batuk, tapi tidak ringan, setidaknya aku tidak bisa membantumu." Lin Yu diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa. Saudaraku, malu, aku tidak bisa membantumu dengan hal sebesar itu." Hu Qingfeng menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada bersalah yang dalam, "Hei, Saudara Hu, apa yang kamu bicarakan?" Lin Yu buru-buru berkata, "Kamu telah banyak membantuku, dan selain itu, bahkan tanpa bantuanmu kali ini, aku pasti akan membunuh Rong Hesu." Hu Qingfeng di ujung telepon terdiam beberapa saat, tidak berbicara, lalu berbisik, "Saudaraku, maafkan aku kali ini, aku akan menemanimu mabuk setelah tindakanmu berhasil diselesaikan." "Baik." Lin Yu tertawa keras dan berkata, "Setelah kamu selesai, aku yakin akan menjadi orang pertama yang memberitahumu, maka aku tidak akan mengganggumu, Saudara Hu, kamu bisa yakin." Lin Yu menutup telepon setelah berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Pak, bagaimana, Hu tua?" Li Zenseng berjalan saat ini dan buru-buru bertanya. "Dia sedikit tidak nyaman, dia tidak bisa membantu kita." Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi keraguan melintas di alisnya. "Apa?" Ekspresi wajah Li Zenseng berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu jika dia tidak datang, ini akan mengganggu rencana kita. Anda tahu, dalam rencana awal mereka, tidak hanya Hu Qingfeng, tetapi juga peran Hu Qingfeng dalam hal ini tidak kecil." Saat dia berkata, Li Zenseng mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, "Hei, Tuan, ini tidak benar. Anda mengatakan dia tidak sehat. Apakah dia sakit? Jika dia sakit, biarkan dia datang ke sini. Jika Anda ada di sana, Anda dapat membantu saya jika dia sakit." Dia tidak mengelola dengan baik. Li Zenseng sedikit bingung. Dia jelas menjaga Lin Yu, seorang dokter terkenal. Hu Qingfeng tidak datang untuk membantu mereka karena dia sedang tidak enak badan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata Li Zenseng. Dia menyipitkan matanya, ragu-ragu, dan berkata kepada Li Zenseng, "Meskipun Kakak Hu berkata dia punya masalah dengan paru-parunya dan dia masih batuk, dia lupakan saja, saya seorang dokter, dan saya bukan dokter biasa. Dari suara batuknya, saya tidak mendengar tanda-tanda penyakitnya." Ekspresi Li Zenseng tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan sedikit terkejut, "Tuan, apa maksudmu? Lao Hu sengaja berbohong padamu. Bagaimana ini mungkin?" Li Zenseng tampak luar biasa untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan keterampilan medis suaminya, karena Lin Yu mengatakan bahwa tubuh Hu Qingfeng baik-baik saja, maka tubuh Hu Qingfeng pasti baik-baik saja. "Aku tidak tahu kenapa Kakak Hu," Lin Yu berkata sambil menghela nafas, "jadi meskipun aku melihatnya lewat, aku tidak menusuknya. Mungkinkah binatang tua ini?" Li Zenseng berkata dengan ragu, "Mereka memang sangat kuat di Yan Kaotang, tapi
Masih sangat jauh di belakang dokter misterius itu. Dia takut operasi ini akan gagal. Jika Rong Hesu gagal dibunuh, maka seluruh Yan Kaotang mungkin menghadapi bencana kepunahan. Li Zenseng mengenal Hu Qingfeng dan tahu bahwa Hu Qingfeng adalah tipe orang yang mengesampingkan hidup dan mati, jadi Hu Qingfeng jelas tidak serakah untuk hidup dan takut mati. Kemungkinan besar dia takut Yan Kaotang akan terpengaruh setelah aksinya gagal. Mungkin. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, selain penjelasan ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Meskipun Hu Qingfeng adalah saudara yang sangat baik baginya, tetapi juga, ada banyak saudara di bawah Hu Qingfeng yang perlu memberi makan, dan dia bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Bagaimanapun, Yan Kaotang tidak sebanding dengan Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu dan yang lainnya ada di ibu kota. Bahkan jika pembunuhan ini gagal, Rong Hesu tidak akan ada hubungannya dengan mereka, tetapi Hu Qingfeng dan yang lainnya berbeda. Yan Kaotang dari Hu Qingfeng memiliki cabang selain ibu kota. Di semua bagian negara, ada banyak kantor cabang. Jika Anda menyinggung Sekte Suanyi, sangat mungkin Sekte Suanyi akan disingkirkan satu persatu. Oleh karena itu, Lin Yu juga memahami ketakutan dan keraguan Hu Qingfeng. Li Zensang menghela nafas, dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, masing-masing memiliki kesulitannya sendiri, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa yang ingin Anda lakukan sekarang?" "Hanya kami bertujuh, apakah kekuatannya agak lemah?" "Anda tahu, ketika mereka membunuh Rong Huan, masih ada 8 orang sekarang Zhang Laosan sudah tidak ada lagi, dan tenaga kerja bertambah. Di sisi lain, tenaga Rong Hesu pasti tidak sedikit. Bagaimanapun, Rong Huan meninggal di ibu kota. Rong Hesu pasti akan memperkuat pasukan keamanan di sekitarnya. Jika Lin Yu dan yang lainnya ingin sukses, saya khawatir itu tidak akan mudah." "Tidak masalah, pukul ular dan pukul 7 inci. Selama kita menembak di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, kita juga bisa berhasil membunuhnya." Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. "Tuan, menurut apa yang Anda katakan, Anda sudah memiliki rencana di dada Anda." Li Zenseng tampak senang dan buru-buru bertanya. Aku belum memikirkannya." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa Hu Qingfeng akan tiba-tiba mundur, yang secara langsung mengganggu rencananya secara keseluruhan, dan dalam waktu singkat, dia benar-benar tidak dapat menemukan seseorang untuk datang. Bukan Hu Qingfeng. Li Zenseng. Pada saat ini, ponsel Lin Yu berdering tiba-tiba. Lin Yu melihat dan melihat bahwa itu adalah panggilan Chun Seng. Dia segera mengangkatnya. "Hei, Chun Seng. Pak, ini saya." Tiba-tiba terdengar suara dari ujung lain telepon, dengan nada yang sangat pelan, "Pak, ini tidak bagus, ada yang tidak beres."